Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Ronaldo buktikan Southgate salah soal eksekutor penalti. Cristiano Ronaldo memperlihatkan Ole Gunnar Solskjaer salah karena tetap memilih Bruno Fernandes sebagai eksekutor penalti di Manchester United. Ronaldo jadi bintang kemenangan timnas Portugal saat mengalahkan Luksemburg 5-0 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Selasa 12 Oktober malam waktu setempat, CR7 mencetak 3 gol alias hat-trick di laga tersebut. 2 dari 3 gol Ronaldo tercipta lewat titik penalti. Dilansir dari Daily Star, torehan itu membuktikan kepiawaian Ronaldo dalam mengeksekusi tendangan dari titik 12 pas. Ronaldo dan Fernandes sudah menjadi rekan setim di timnas Portugal hampir 4 tahun terakhir. Pada awal musim ini, Ronaldo dan Fernandes main bersama di Manchester United setelah Ronaldo memilih hengkang dari Juventus. Kedatangan Ronaldo membuat spekulasi siapa yang layak jadi penendang penalti di Manchester United muncul. Meski Fernandes jadi algojo andalan Manchester United, Ronaldo datang dengan label spesialis tendangan penalti di Real Madrid dan Juventus. Namun Ronaldo saat ini harus menerima fakta jadi nomor 2. Pemain berusia 36 tahun itu harus legawa karena Southgate lebih memilih Fernandes sebagai penendang penalti andalan Manchester United. Meskipun posisi Fernandes sebagai algojo penalti tengah goyah karena gagal mencetak gol saat Manchester United takluk 0-1 dari Aston Villa di Liga Inggris. Kegagalan itu membuat tekanan mengarah ke Southgate untuk memilih Ronaldo sebagai eksekutor penalti pertama Manchester United di semua kompetisi. Fernandes mulai percaya sesumbar Ronaldo. Bruno Fernandes mengaku mulai mempercayai ucapan yang pernah diucapkan Cristiano Ronaldo terkait rekor-rekor yang dicetaknya. Fernandes menyatakan bahwa Ronaldo pernah sesumbar soal rekor-rekor yang ia ciptakan. Ronaldo pernah suatu kali mengatakan sebuah hal yang sangat menarik. Dia berkata bahwa bukan dia yang memburu rekor, tetapi rekor yang mengikuti dirinya. Dan saya mulai berpikir bahwa hal itu benar, karena kemampuannya mencetak gol sungguh impresif. Kemampuannya berada di tempat yang tepat sungguh impresif, ucap Bruno Fernandes dalam wawancara dengan TNT Sport dikutip dari Sport Witness. Fernandes menyatakan tidak ada alibi gol mudah yang sering disematkan pada Ronaldo dalam beberapa waktu terakhir. Bagi Fernandes semua gol butuh kejelian, mulai dari kejelian mencari posisi sekaligus kejelian menyelesaikan peluang. Katakan apa yang ingin kalian katakan, gol mudah atau bukan, tetapi sejatinya tidak ada gol mudah. Seorang pemain harus ada di sana, bisa merasakan situasi, punya insting mencetak gol. Dia ada di tempat yang tepat dan mencetak gol. Bahkan bila seorang pemain ada di tempat yang tepat, tetap sulit untuk mencetak gol. Ada banyak pemain yang gagal dan Ronaldo tidak gagal, kata Fernandes. Ronaldo sendiri baru saja mencetak hat-trick ke gawang Luksemburg dalam kemenangan 5-0 yang diraih oleh Portugal. Hat-trick tersebut membuat Ronaldo telah mencetak 115 gol untuk timnas Portugal sejauh ini. CR7 sudah memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di tim nasional. Fernandes dan Ronaldo sendiri musim ini sama-sama memperkuat Manchester United. Kehadiran dua pemain itu memunculkan harapan bahwa Manchester United bisa mengakhiri paceklik gelar. Harry Maguire segera comeback di skuad Manchester United. Sebuah kabar gembira menghampiri Manchester United. Kapten mereka Harry Maguire mengaku sedikit lagi akan comeback di tim utama Setan Merah. Maguire adalah sosok yang sentral bagi pertahanan Manchester United. Ia selalu jadi andalan Ole Gunnar Solskjaer di jantung pertahanan Setan Merah. Sebelum jeda internasional kemarin, Maguire harus menepi dari tim utama Manchester United. Ia mengalami cedera saat berhadapan dengan Aston Villa di Old Trafford. Baru-baru ini Maguire membeberkan bahwa kondisinya kian membaik. Ya, saya sudah hampir sembuh dari cedera ini, buka Maguire kepada MU TV. Kondisi membaik. Menurut Maguire, proses pemulihan cedera yang ia alami berjalan sesuai dengan rencana awal. Ia menyebut bahwa kondisinya kian membaik dari hari ke hari, sehingga ia sudah dekat dengan laga comeback-nya. Saya memang belum berlatih bersama tim, namun kondisi saya sudah semakin membaik. Proses pemulihan cedera saya berjalan sesuai rencana. Segera comeback. Maguire menyebut bahwa ia terus berjuang agar bisa lekas sembuh dari cedera yang membekapnya ini. Ia optimistis bisa segera comeback di tim utama Manchester United dalam waktu dekat ini. Ini adalah cedera yang membuat saya frustasi, namun penyembuhan cedera saya berjalan dengan baik. Saya akan segera bermain lagi, ujarnya. Absen dulu. Maguire kemungkinan besar masih absen di akhir pekan nanti.
Manchester United dijadwalkan berhadapan dengan Leicester City di pertandingan pekan ke depan EPL. Manchester United memiliki satu hal positif besar dari jeda internasional. Jeda internasional bukanlah waktu yang baik bagi Manchester United. Kekhawatiran terbesar tentu saja adalah cedera yang dialami Raphael Varane saat bermain untuk timnas Prancis di final UEFA Nations League. Dia terlihat berhenti saat berlari dan diganti sebelum turun minum. Dia akan absen selama beberapa minggu. Di sisi lain, Kapten Manchester United Harry Maguire telah absen selama beberapa minggu terakhir dan masih harus dilihat kapan dia akan kembali. Akibatnya, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer bisa tanpa kedua bek tengah pilihan pertama mereka ketika mereka menghadapi Leicester City di Liga Premier berikutnya. Dan bukan hanya pertandingan Leicester City yang harus mereka khawatirkan. Selama 6 pertandingan berikutnya di semua kompetisi, klub akan menghadapi Atalanta 2 kali, Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Leicester City. Ini bisa menjadi fase terberat mereka di musim ini. Jika ada satu hal positif yang keluar dari jeda internasional, itu adalah bahwa Victor Lindelof bermain 90 menit untuk tim nasional Swedia dan tidak menemukan masalah apapun. Lindelof bisa memainkan peran besar bagi Manchester United selama beberapa minggu ke depan. Lindelof bisa memainkan peran besar untuk Manchester United selama beberapa minggu mendatang. Dia tampaknya berada tepat di belakang Varane dan Maguire dalam urutan kekuasaan bek tengah di Old Trafford. Dia telah tampil dalam beberapa pertandingan terakhir dengan absennya Maguire, dan sepertinya perjalanannya di tim utama akan berlanjut di masa mendatang. Laga yang akan datang ini bisa berdampak besar pada bagaimana musim Manchester United berakhir, dan sebagai hasilnya, orang hanya bisa berharap bahwa mereka bisa melewatinya sebaik mungkin. Memukau di UEFA Nations League, Manchester United lirik Aurelien Tchouameni. Spekulasi siapa gelandang yang bakal dibeli Manchester United di tahun 2022 memasuki babak baru. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Aurelien Tchouameni dari AS Monaco. Tchouameni merupakan sosok rising star di skuad AS Monaco. Musim lalu ia tampil apik di lini tengah tim asal Prancis itu. Tchouameni baru-baru ini dipanggil Didier Deschamps ke timnas Prancis. Ia tampil gemilang di final UEFA Nations League sehingga Prancis bisa keluar sebagai juara. Performa Tchouameni ini dikabarkan dilirik Manchester United. Les Parisiens mengklaim Setan Merah jadi tertarik untuk mendatangkan sang gelandang. Cari gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United memang tengah berburu gelandang baru. Mereka butuh gelandang dengan kemampuan di atas rata-rata, karena ada potensi Manchester United ditinggal Paul Pogba di tahun depan. Melihat aksi impresif Tchouameni membuat Manchester United tertarik mendatangkannya. Siap dijual. Laporan itu mengklaim bahwa kans Manchester United mendatangkan Tchouameni cukup terbuka lebar. Ini dikarenakan Monaco sudah siap berpisah dengan sang gelandang. Mereka siap melepaskan sang pemain dengan tawaran yang tepat. Monaco menginginkan sekitar 40 juta euro untuk jasa sang gelandang di tahun depan. Pesaing. Manchester United harus bergerak cepat untuk mengamankan Tchouameni. Real Madrid dan Chelsea diklaim juga meminati jasa sang gelandang.